sejarahnya dulu beliau ketika meninggal itu antara paling depan dengan yang belakang itu menyambung itu nggak ada putusnya diarah ini sebagai satu sejarahnya. Jadi kayak seperti ular gitu dari ujung sampai belakang itu nggak ada putusnya dari pavilion sampai beliau diistirahatkan yang terakhir di pemakaman taman yang insya Allah nanti kita ke sana sebagai saksinya itu di sini. Karena ya nggak bisa tahan. Nah ini simbolnya merahnya di sini. Ini sejak apa ya? Paling Mas Naji. Jadi sampai ini dilanjutin ya ada meraknya. Ada terus. Udah ganti dua kali. Ini kan namanya di depan sana tempat bor itu kemarin barangnya di situ. Akhirnya ditaruh sini makin. Sungsung juga. Kan betul Mas. Apa bang? Dulu komplit Mas, itu ada dalamnya, juga ada sampingnya, terakhirnya juga ada. Nah, kan suasana seperti ini kan panas, mati. Samut. Nah, ya jadi sebagai simbol Jalan Merak, makanya Padepokan Pusat juga memelihara burung merak. Ini udah yang kedua ya Mas ya. Nah, yang pertama meninggal mungkin karena faktor usia. Jadi ini sudah burung yang kedua. Dan nanti akan terus untuk dipelihara sebagai simbol Jalan Merak itu sendiri. Udah lama ini. Termasuk di area belakang ini sebenarnya juga area steril sebetulnya. Tidak, sebetulnya nggak boleh masuk, cuman ya saya minta izin. Kemarin juga ada izin ke Mas Mur juga. Jadi kalau belakang ini sangat steril, jadi tidak boleh semua warga itu boleh masuk, nggak boleh. Sebenarnya steril karena apa ya? Termasuk ada sejarah tadi. Terus kemudian ini untuk tes tingkat 2 itu juga sifatnya di sini. Terus di belakang itu yang tadi saya sampaikan pengesahan tingkat 2 itu di gedung, pas di gedung di belakang kita. Jadi ampun, kalau sudah kita kembali ke itu, ini sekolahannya. Di dalamnya sekolah pariwisata itu di sini, perhotelan. Ya Mas Wali itu sebulan atau lulusan sekolah di sini? Alumni. Jadi alumni sekolahan sini. Pun monggo kembali ke tempat asal. Ini kantornya Mas. Nah, khusus ya. Jadi kantornya Mas Pusat yaitu di khusus. Kalau tetap-tetapnya kan di depan, tapi khusus Mas Mur beliau di sini kantornya Mas Mur. Kalau mau ngambil foto nggih monggo. Nah, silakan kalau ngambil foto-foto selfie di depannya nggih monggo. Jadi mengarep ya. Oh, cukup aku. Rapat atau menerima tamu yang penting-penting
itu di sebelah sini, di dalam sini. Terus untuk pengurus, kantor pengurus itu di pojok sebelah kanan di dapur ini. Kantor pengurus. Uang. Nah. Ya ini gitu ya. Uangnya sabun dia. Uangnya sudah dimasukkan ke bank. Soalnya kan kemarin ada Sampai sekarang. Nah ini dulu tempat naruh uang mahar itu dulu di sini sampai bertumpuk sak menggunung, bahkan sampai apa Karaten. Jadi kalau dari orang lain atau pengurus lain yang mengatakan pengurus pusat zaman Mas Maji itu korupsi, itu sangat bohong besar, karena zaman Mas Maji uang itu masih ditumpuk. Jadi Mas Maji sudah meninggal, uang itu masih ada. Jadi gimana mau korupsi, uang duitnya masih ada. Jadi berupa fisik masih ada. Baru setelah Parloh 2017 baru dikonversi, baru diserahkan ke bank. Tapi selama Mas Maji masih sugeng itu uangnya di sini. Apalagi tidak semua cabang itu pada waktu Mas Maji itu setor ke pusat. Jadi banyak yang cabang-cabang tidak setor ke pusat. Setor pun sedikit. Contohnya cabang kita yang lama Bekasi. Bekasi itu nyetornya itu incrit-incrit. Tahu nggak incrit-incrit? Jadi mungkin yang disahkan 20, yang disetor cuma 10 orang. Itu pun tidak tiap tahun. Jadi kalau mau korupsi, ya jangankan pusat, di cabang sendiri ya tidak disetorkan. Terkecuali seluruh cabang Indonesia semuanya setor full ke pusat. Nah itu mungkin ada indikasi, ada kemungkinan. Jadi kalau mengatakan Mas Maji korupsi ya dengan adanya contoh atau barang bukti uang itu ya terbantahkan. Apalagi almarhum itu sudah punya atau ditunjuk sebagai agen minyak itu sebelum jadi ketua umum. Jadi wis sugih dhisik sadurunge jadi pengurus. Kecuali jadi pengurus baru berusaha itu ada kemungkinan. Jadi uang mungkin dari operasional diegone buat kepentingan pribadi itu ada kemungkinan. Tapi kalau Mas Maji udah kaya dulu baru jadi pengurus, baru jadi ketua umum. Justru harta beliau banyak digunakan untuk kegiatan operasional desa Terate. Termasuk sejarah berdirinya tanah ini dulu adalah usaha Mas Maji itu digadaikan. Bukan usahanya, tetapi surat penunjukan SK. Kalau sekarang mungkin SK pengangkatan PNS kan juga ada, SK pengangkatan PNS, SK pengangkatan DPRD itu kan bisa digadaikan. Nah itu sama Mas Maji dulu SK pengangkatan atau penunjukan sebagai agen minyak itu digadaikan untuk pembangunan Padepokan Agung ini. Gitu. Jadi itu salah satu bakti dan juga salah satu pengabdian Mas Maji kepada organisasi yang kita cintai. Demikian. Nah, kalau yang ke gedung sebelah ini itu gedung pengesahan tingkat 1, kemudian latihan. Ini namanya gedung gor. Nah, ini namanya gor. Ini masuk nggak apa-apa kalau gor. Ini masuk ambil gor itu nggak apa-apa. Nah,
Jadi ini namanya gor. Jadi pertama fungsinya yang pasti untuk mengalirkan air. Gantian em gue nyuting em. Terus Gantian nyuting em. Gue nyuting ketinang. Itu bisa Rekam. Iya ya rekam. di samping untuk kegiatan yang lain, untuk acara taman kota itu juga ini juga dihubungkan ke olahraga yang lain itu bisa. Jadi kamu jalan dulu kita kembali ke Keterangan-keterangan Yudono ngono kuwi.